Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatan Nur Hidayati dengan NIM 191110133200006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekstrak tanaman herbal daun jambu biji atau Psidium guajava sebagai obat diare. Menurut studi status gizi Indonesia pada tahun 2021, penderita diare di Indonesia mencapai rata-rata 9,8%. Sulawesi Barat merupakan provinsi yang menduduki tingkat paling banyak penduduk yang didiagnosis menderita diare dengan proporsi 17,5% dan disusul dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan proporsi 14,2%. Sekitar 70-80% dari jumlah penderita diare tersebut terjadi pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi penyebab utama tingginya morbiditas dan mortalitas pada anak di negara berkembang termasuk Indonesia. Diare adalah suatu gejala klinis dan gangguan saluran pencernaan usus yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi lebih dan biasanya terjadi secara berulang-ulang. Berdasarkan etiologinya, penyakit diare dapat disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, protozoa, serta disebabkan oleh alergi makanan dan minuman, gangguan gizi, kekurangan enzim, dan pengaruh psikis. Mikroorganisme penyebab diare yang paling banyak ditemukan di negara berkembang yaitu Escherichia coli, Enterotoxigenic, Shigella, Campylobacter jejuni, Cryptosporidium. Untuk pengobatan anti diare, selain dengan pengobatan antibiotik secara oral, tanaman herbal juga banyak digunakan masyarakat sebagai pengobatan anti diare. Salah satunya yaitu Psidium guajava atau daun jambu biji. Tanaman daun jambu biji atau Psidium guajava memiliki efektivitas yang tinggi terhadap pengobatan anti diare. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa kandungan metabolit sekunder pada tanaman daun jambu biji. Daun jambu biji termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Psidium, spesies Psidium guajava. Pada penelitian Pratiwi 2015 menyatakan bahwa senyawa aktif yang berkhasiat sebagai anti diare pada daun jambu biji yaitu flavonoid, minyak atsiri, tanin, dan alkaloid. Quercetin merupakan turunan flavonoid. Quercetin dapat menghambat berbagai neurotransmitter spasmogenik usus yang meningkat karena adanya iritasi dari bakteri usus. Tanin memiliki sifat pengelat yang berefek spasmolitik dengan mengkerutkan usus sehingga gerak peristaltik usus dapat berkurang. Tanin memiliki aktivitas antibakteri dengan mengendapkan protein. Efek antibakteri tanin meliputi reaksi dengan membran, inaktifikasi enzim, dan gangguan atau inaktifikasi fungsi genetik bakteri. Selanjutnya itu ada minyak atsiri. Minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan bakteri dengan mengganggu proses terbentuknya bakteri atau dinding sel. Kemudian alkaloid. Alkaloid yang terkandung dalam daun jambu biji bersifat antibakteri. Alkaloid dapat mengganggu terbentuknya jembatan silang komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Berikut proses pembuatan ekstrak daun jambu biji atau Psidium guajava sebagai pengobatan diare. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti sendok, gelas, 6-10 lembar daun jambu biji. Yang kedua, cuci bersih daun jambu biji dengan air mengalir. Yang ketiga, rebus 2-3 gelas air minum, kemudian masukkan daun jambu biji yang telah dicuci bersih, tunggu hingga mendidih. Yang keempat, saring air daun rebusan jambu biji ke dalam gelas. Yang kelima,
Air rebusan siap dikonsumsi. Untuk memaksimalkan khasiat daun jambu biji, minum air saat perut masih kosong. Selanjutnya kesimpulan. Flavonoid khususnya quercetin, tanin, minyak atsiri, dan alkaloid merupakan kandungan bahan aktif dari Psidium guajava yang merupakan zat yang berpotensi sebagai anti diare. Oleh karena itu, ekstrak daun jambu biji dapat dijadikan alternatif pengobatan pada pasien diare. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.